Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang kalender akademik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ligis Ryan Al-Ghifari dengan NIM 24531083 PAI 4D. Baiklah, di sini saya mengambil kalender pendidikan tahun pelajaran 2013-2014 Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar TK atau SD semester ganjil. Baiklah, di sini saya akan mencari minggu dalam satu bulan, minggu efektif, minggu non efektif, serta keterangannya yang telah saya tulis di kertas double folio ini. Baiklah, langsung saja kita mencari satu minggu dalam satu bulan. Pahami kata kuncinya terlebih dahulu, yaitu apabila dalam satu bulan itu terdapat 4 kali atau lebih, maka terhitung minggu dalam satu bulan. Di sini langsung saja pada bulan Juli 2013 pada tanggal 1 sampai tanggal 6 terhitung minggu dalam satu bulan karena telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 4 kali atau lebih, maka dari tanggal 1 sampai tanggal 6 terhitung minggu dalam satu bulan. Lanjut pada tanggal 7 sampai tanggal 13 terhitung minggu dalam satu bulan karena telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 4 kali atau lebih, maka dari tanggal 7 sampai tanggal 13 terhitung minggu dalam satu bulan. Tanggal 14 sampai tanggal 20 terhitung minggu dalam satu bulan karena telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 4 kali atau lebih dalam satu bulan, maka dari tanggal 14 sampai tanggal 20 terhitung minggu dalam satu bulan. Dari tanggal 21 sampai tanggal 27 terhitung minggu dalam satu bulan karena telah memenuhi persyaratan. Tanggal 28 sampai tanggal 31 terhitung minggu dalam satu bulan karena telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 4 kali atau lebih, maka dari tanggal 28 sampai tanggal 31 terhitung minggu dalam satu bulan. Maka di bulan Juli, minggu dalam satu bulan terdapat 5 minggu. Lanjut, kita di sini mencari minggu efektif. Pada bulan Juli, pahami terlebih dahulu kata kuncinya sebelum mencari minggu efektif, yaitu apabila dalam satu minggu itu terdapat 3 kali atau lebih pertemuan, maka terhitung minggu efektif. Jikalau dalam satu minggu itu kurang dari 3 kali pertemuan, maka tidak terhitung minggu efektif. Baiklah, langsung saja pada tanggal 1 sampai tanggal 8 tidak termasuk minggu efektif. Karena kenapa? Karena di sini bacaannya yaitu masih dilaksanakannya libur semester atau libur sekolah, maka belum terjadi proses pembelajaran pada tanggal 1 sampai tanggal 8. Lanjut pada tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 13 tidak termasuk minggu efektif karena masih terdapat libur semester. Lanjut lagi pada tanggal 15 sampai tanggal 20 terhitung minggu efektif karena telah memenuhi persyaratan, yang dimana seperti kata kunci yang saya bilang dari awal tadi, terdapat 3 kali pertemuan atau lebih dalam satu minggu, maka pada tanggal 15 sampai tanggal 20 terhitung minggu efektif. Lanjut pada tanggal 22 sampai tanggal 27 terhitung minggu efektif karena telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 3 kali pertemuan atau lebih, maka pada tanggal 22 sampai tanggal 27 terhitung minggu efektif. Lanjut pada tanggal 29 sampai 31 terhitung minggu efektif karena kenapa? Karena pada tanggal 29 sampai tanggal 31 telah memenuhi persyaratan, yang mana persyaratannya yaitu terdapat 3 kali pertemuan atau lebih, maka pada tanggal 29 sampai tanggal 31 terhitung minggu efektif. Jadi pada bulan Juli 2013 terdapat 3 minggu efektif. Lanjut kita mencari minggu non efektifnya.
Di sini telah saya jelaskan sebelumnya, jikalau terdapat 3 kali pertemuan atau lebih dalam satu minggu itu terhitung minggu efektif. Jika dalam satu minggu itu kurang dari 3 kali pertemuan, maka itu termasuk minggu non efektif. Langsung saja di sini pada tanggal 1 sampai tanggal 8. Karena kenapa? Pada tanggal 1 sampai tanggal 8 itu masih terlaksana libur semester, masih dilakukannya libur semester atau libur sekolah. Jadi pada tanggal 1 sampai tanggal 8 itu termasuk minggu non efektif. Lanjut pada tanggal 8 sampai tanggal 13 termasuk minggu non efektif. Karena kenapa? Keterangannya di sini karena masih dilaksanakannya libur semester. Jadi pada bulan Juli terdapat 2 minggu non efektif. Dengan keterangan pada tanggal 1 sampai tanggal 13 itu masih dilaksanakannya libur semester. Lanjut pada bulan Agustus, kita mencari minggu dalam satu bulannya terlebih dahulu. Pada tanggal 1 sampai tanggal 3 tidak termasuk minggu dalam satu bulan, karena pada tanggal 1 sampai tanggal 3 itu masuk di bulan Juli, bulan sebelumnya. Kita hitung dari tanggal 4 sampai tanggal 10. Tanggal 4 sampai tanggal 10 terhitung minggu dalam satu bulan karena telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 4 kali atau lebih. Maka pada tanggal 4 sampai tanggal 10 terhitung minggu dalam satu bulan. Lanjut pada tanggal 11 sampai tanggal 17 terhitung minggu dalam satu bulan. Karena kenapa? Karena telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 4 hari atau lebih. Maka pada tanggal 11 sampai tanggal 17 terhitung minggu dalam satu bulan. Pada tanggal 18 sampai tanggal 24 terhitung minggu dalam satu bulan karena telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 4 kali atau lebih dalam satu bulan. Pada tanggal 25 sampai tanggal 31 terhitung minggu dalam satu bulan. Maka di bulan Agustus terdapat 4 minggu dalam satu bulan. Lanjut kita mencari minggu efektifnya. Pada tanggal 1 sampai tanggal 3 tidak termasuk di bulan Agustus ya, tanggal 1 sampai tanggal 3 karena masuk di bulan Juli. Lanjutan dari tanggal 31, 1, 2, 3. Kita hitung dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Pada tanggal 5 sampai tanggal 10 tidak termasuk minggu efektif. Karena kenapa? Di sini keterangannya masih dilaksanakannya libur Ramadan yang telah ditentukan oleh Kemenak pada tanggal 5, 6, 7. Sedangkan pada tanggal 8, 9 terdapat libur umum menjelang libur Idul Fitri. Pada tanggal 10 terdapat libur Idul Fitri. Lanjut, maka pada tanggal 5 sampai tanggal 10 tidak termasuk minggu efektif, masuknya ke minggu non efektif. Lanjut pada tanggal 12 sampai tanggal 17 tidak termasuk minggu efektif. Karena kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 3 kali pertemuan atau lebih. Di sini mengapa tidak termasuk minggu efektif? Karena pada tanggal 12 sampai tanggal 17 itu terdapat libur Idul Fitri beserta libur umum. Maka pada tanggal 12 sampai tanggal 17 itu termasuk minggu non efektif. Lanjut, pada tanggal 19 sampai tanggal 24 termasuk minggu efektif. Karena kenapa? Karena pada tanggal 19 sampai tanggal 24 telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 3 kali pertemuan atau lebih dalam satu minggu. Maka pada tanggal 19 sampai tanggal 24 terhitung minggu efektif. Pada tanggal 26 sampai tanggal 31 terhitung minggu efektif. Jadi pada bulan Agustus 2013 terdapat 4 minggu dalam satu bulan. Dihitung dari tanggal 4 sampai tanggal 14, tanggal 11 sampai tanggal 17, tanggal 18 sampai tanggal 24, tanggal 25 sampai tanggal 31. Minggu non efektif, minggu efektifnya terdapat 2 minggu, yaitu pada tanggal 18, pada tanggal 19 sampai tanggal 24, pada tanggal 26 sampai tanggal 31. Sedangkan minggu non efektifnya terdapat pada tanggal 5 sampai tanggal 10,
tanggal 12 sampai tanggal 17 karena terdapat libur Ramadan serta libur Idul Fitri dibarengi juga libur umum. Lanjut pada bulan September 2013. Tanggal 1 sampai tanggal 7 terhitung minggu dalam satu bulan. Pada tanggal 8 sampai tanggal 14 terhitung minggu dalam satu bulan. Pada tanggal 15 sampai tanggal 21 terhitung minggu dalam satu bulan. Pada tanggal 22 sampai tanggal 28 terhitung minggu dalam satu bulan. Jadi pada bulan September terdapat 4 minggu dalam satu bulan. Tanggal 29 sampai tanggal 30 itu tidak termasuk pada bulan September ya, masuk ke bulan Oktober. Baiklah, lanjut untuk mencari minggu efektifnya pada tanggal 1 sampai pada tanggal 2 sampai tanggal 7 termasuk minggu efektif karena yang dimana telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 3 kali pertemuan atau lebih dalam satu minggu. Maka pada tanggal 2 sampai tanggal 7 terhitung minggu efektif. Pada tanggal 9 sampai tanggal 14 terhitung minggu efektif. Tanggal 16 sampai tanggal 21 terhitung minggu efektif. Tanggal 23 sampai tanggal 28 terhitung minggu efektif. Tanggal 30 tidak terhitung minggu efektif karena kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 3 kali pertemuan atau lebih. Di sini hanya terdapat 1 kali pertemuan pada tanggal 30, jadi tidak terhitung minggu efektif. Jadi pada bulan September terdapat 4 minggu efektif dan tidak ada minggu non efektifnya. Lanjut pada bulan Oktober tahun 2013. Baiklah, pada tanggal 1 sampai tanggal 5 terhitung minggu dalam satu bulan, tanggal 7 sampai tanggal 12 terhitung minggu dalam satu bulan. Tanggal 14 sampai tanggal 19 terhitung minggu dalam satu bulan, tanggal 21 sampai tanggal 26 terhitung minggu dalam satu bulan, tanggal 28 sampai tanggal 31 terhitung minggu dalam satu bulan. Maka pada bulan Oktober 2013 terdapat 5 minggu dalam satu bulan. Lanjut kita mencari minggu efektifnya. Pada tanggal 1 sampai tanggal 5 termasuk minggu efektif karena telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 3 kali pertemuan atau lebih dalam satu minggu. Maka pada tanggal 1 sampai tanggal 5 terhitung minggu efektif. Pada tanggal 7 sampai tanggal 12 terhitung minggu efektif. Tanggal 14 sampai tanggal 19 terhitung minggu efektif. Tanggal 21 sampai tanggal 26 terhitung minggu efektif. Tanggal 28 sampai tanggal 31 terhitung minggu efektif. Jadi pada bulan Oktober terdapat 5 minggu efektif dan tidak ada minggu non efektifnya pada bulan Oktober. Lanjut pada bulan November tahun 2013 kita hitung minggu dalam satu bulannya. Pada tanggal 1 sampai tanggal 2 tidak terhitung minggu dalam satu bulan karena tanggal 1 sampai tanggal 2 masuk ke bulan Oktober 2013, masuk pada bulan sebelumnya. Kita hitung dari tanggal 3 sampai tanggal 9 terhitung minggu dalam satu bulan karena telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 4 kali atau lebih dalam satu bulan, dalam satu minggu. Maka pada tanggal 3 sampai tanggal 9 terhitung minggu dalam satu bulan. Pada tanggal 10 sampai tanggal 16 terhitung minggu dalam satu bulan. Tanggal 17 sampai tanggal 23 terhitung minggu dalam satu bulan. Tanggal 24 sampai tanggal 30 terhitung minggu dalam satu bulan. Maka pada bulan November 2013 terdapat 4 minggu dalam satu bulan. Lanjut mencari minggu efektif. Pada tanggal 1 sampai tanggal 2 tidak termasuk minggu efektif karena kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan. Yang mana persyaratannya yaitu terdapat 3 kali pertemuan dalam satu minggu. Di sini hanya terdapat 2 kali pertemuan, maka tidak termasuk minggu efektif. Tanggal 1 tanggal 2 tadi kan masuk ke bulan sebelumnya yaitu bulan Oktober. Jadi kita menghitung minggu efektifnya dari tanggal 4 sampai tanggal 9 termasuk minggu efektif. Tanggal 11 sampai tanggal 16 termasuk minggu efektif. Tanggal 18 sampai tanggal 23 termasuk minggu efektif. Tanggal 25 sampai tanggal 30 termasuk minggu efektif.
Pada bulan November terdapat 4 minggu efektif dan nihil minggu non efektif. Lanjut pada bulan Desember tahun 2013. Pada tanggal 1 sampai tanggal 7 terhitung minggu dalam satu bulan karena telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 4 kali atau lebih dalam satu bulan, terdapat 4 kali atau lebih. Maka pada tanggal 1 sampai tanggal 7 terhitung minggu dalam satu bulan. Tanggal 8 sampai tanggal 14 terhitung minggu dalam satu bulan. Tanggal 15 sampai tanggal 21 terhitung minggu dalam satu bulan. Tanggal 22 sampai tanggal 28 terhitung minggu dalam satu bulan. Tanggal 29 sampai tanggal 31 tidak terhitung minggu dalam satu bulan. Karena tanggal 29 sampai tanggal 31 masuk di bulan setelahnya, yaitu bulan Januari tahun 2014. Maka pada bulan Desember terdapat 4 minggu dalam satu bulan. Baiklah, kita menghitung minggu efektifnya. Kita hitung dari tanggal 2 sampai tanggal 7 terhitung minggu efektif karena telah memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu terdapat 3 kali pertemuan atau lebih. Maka pada tanggal 2 sampai tanggal 7 terhitung minggu efektif. Pada tanggal 9 sampai tanggal 14 terhitung minggu efektif. Pada tanggal 16 sampai tanggal 21 tidak terhitung minggu efektif. Karena kenapa? Karena di sini keterangannya yaitu ulangan umum. Karena pada tanggal 16 itu terdapat ulangan umum, maka tidak ada lagi proses belajar mengajar. Lanjut pada tanggal 23 sampai tanggal 28 tidak termasuk minggu efektif. Karena kenapa? Karena setelah ulangan umum tidak mungkin masuk lagi untuk menunaikan pembelajaran. Karena setelah ulangan yaitu kemungkinan libur menunggu bagi rapot. Sebagaimana keterangan di sini pada tanggal yang berwarna kuning ini, pada tanggal 23 sampai tanggal 25 itu terdapat libur umum. Pada tanggal 26, 27 juga itu terdapat libur umum ya. Pada tanggal 28 yaitu pembagian raport. Maka pada bulan Desember terdapat 2 minggu efektif dan 2 minggu non efektif, yang mana keterangannya yaitu pada tanggal 16 sampai tanggal 21 dilaksanakannya ulangan umum, yang dimana pada waktu ulangan itu tidak terjadinya proses belajar mengajar lagi, maka termasuk minggu non efektif. Tanggal 23 sampai tanggal 27 rapat kelas meeting. Setelah ulangan kan ada kelas meeting nih. Tanggal 28-nya baru bagi rapot. Pada kalender akademik yang telah saya tulis dapat disimpulkan bahwasanya terdapat 20 kali pertemuan atau 20 minggu efektif, yang dimana dari 20 kali pertemuan tersebut bisa berkurang oleh beberapa aspek, yaitu yang pertama yaitu izin sakit terhadap guru, dari 20 berkurang 1 menjadi 19, yang dimana 19 tersebut masih dapat berkurang dikarenakan karena adanya acara sekolah. Dari 19 berkurang 1 menjadi 18. Dari 18 tersebut masih dapat berkurang lagi menjadi 17 kali pertemuan dikarenakan karena adanya kontrak kuliah atau kontrak belajar. Sekian yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Jikalau terdapat kesalahan itu murni datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.